Oke, shalom saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kami merindukan Engkau Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Supaya kami boleh melihat waktu ini dengan bijaksana Tuhan. Campur tangan buat setiap kebenaran yang akan dilepaskan. Hikmat-Mu Tuhan menghujani kami. Pengurapan-Mu juga menyertai kami supaya kami bisa melakukan semua yang kami dengar. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami serahkan waktu yang berada di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Di tengah kondisi keadaan yang seperti ini, saudara, seringkali kita yang bekerja di rumah, lupa waktu kadang-kadang. Kadang-kadang memang yang biasanya terlalu sibuk, saudara, kita bisa menikmati waktu di rumah bersama dengan keluarga. Ketika saudara mulai COVID-19 ini mulai merebak di Indonesia, dan khususnya juga di Surabaya, dimanapun saya berada itu, mulai diumumkan mulai work from home, mulai di rumah, sempat saya 2 minggu di rumah, saudara, sangat menikmati karena selama ini jarang di rumah, saudara. Setiap hari terus berputar. Saya berpikir ini tempat yang paling nyaman, saudara. Saya nggak bisa tidur sembarangan, walaupun saya di hotel seringkali saya nggak bisa nyenyak. Yang paling nyenyak saya ada di rumah. Tapi saudara selama 2 minggu sehingga lupa waktu, saudara, seringkali. Saya udah lupa ini tanggal berapa, karena betul-betul rest, istirahat. Tapi begitu masuk hari ke-14 lebih, mulai rasa aneh di tubuh ini. Mulai rasa-rasa kok nggak fit, karena nggak melakukan banyak hal, mungkin hanya di rumah istirahat. Mungkin istirahat cukup ya. Tubuh kita ini harus seimbang ya. Kalau terlalu banyak istirahat juga nggak sehat. Terlalu terus banyak bekerja tanpa istirahat juga nggak sehat. Nah saudaraku, kita akan melihat bersama-sama bahwa waktu terus berjalan di saat-saat seperti ini, saudara. Kita akan bertempur dengan waktu. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Ya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa akhir tahun ini mungkin akan kelar. Tapi saudara, waktu terus akan berjalan. Nah saudara, waktu itu nggak punya perasaan, Bapak Ibu. Dia nggak peduli. Kalau saudara dalam keadaan terpuruk atau apapun, waktu akan terus berjalan. Ketika engkau sakit, kau ingin berhenti. Waktu nggak punya belas kasihan. Dia nggak mungkin menunggu kita. Waktu akan terus berjalan dan meninggalkan kita. Karena waktu juga nggak punya perasaan, saudara. Waktu nggak bisa berhenti. Waktulah, saudara, yang akan terus menggiring kita untuk melakukan semua aktivitas kita tanpa kita ketahui. Bahkan ketika kita dalam keadaan sibuk pun kita tiba-tiba terlena dengan waktu. Waktu bisa begitu cepat. Ada orang yang berkata waktu begitu lambat. Kalau kita menantikan sesuatu, waktu lambat. Tapi kalau kita sibuk sesuatu, waktu begitu cepat. Bayangkan waktu itu begitu orang melihat sesuatu yang sangat relatif sekali. Waktu itu kejam. Waktu tidak menunggu kita. Ya. Jadi saudara tersyok-syok, waktu akan terus berjalan. Bahkan satu hari mungkin waktu yang akan membunuh kita. Nah itu sebabnya saudara di Alkitab kita akan melihat bersama, belajar tentang waktu. Di Alkitab di Efesus 5 ayat 16 dikatakan bahwa, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, pergunakanlah waktu. Tapi sebetulnya dalam terjemahan yang King James Version bukan katakan pergunakan. Saya lebih suka mengatakan tebuslah waktumu. Kenapa tebuslah waktumu? Karena waktu tidak bisa kembali, saudara. Waktu itu akan hilang dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak memakai waktu kita dengan baik, satu hari kita harus menebus waktu kita. Apa yang hilang hari ini, saudara, harus kita tebus satu hari kelak. Makanya saudara, kita harus memakai waktu kita dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak menebus lebih banyak lagi. Mungkin kita sering kali, saudara, hari-hari ini
kita bermalas-malasan, satu hari engkau akan menebus karena kemalasanmu. Hari ini engkau yang tidak peduli dengan anakmu dan keluargamu, engkau nggak pernah punya waktu, engkau terus bekerja. Satu hari engkau akan menebus waktu itu. Hari ini, saudara, dengan semua orang yang meminta waktu dalam hidupmu, engkau tidak pernah bisa beri waktu. Satu hari, engkau harus menebus waktu itu. Itu sebabnya, saudara, saya lebih setuju di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, tebuslah waktumu. Nah, saudaraku, kita akan melihat bersama-sama dan kita akan belajar, saudara, tentang waktu ini. Kita ini, saudara, menjadi tidak produktif pun juga disebabkan karena waktu. Pengalaman-pengalaman karena waktu juga, saudara, yang kita berhubungan dengan waktu dalam kehidupan kita. Yang membuat kita tidak produktif, saudara, itu yang pertama adalah jenis orang-orang yang dihantui oleh masa lalunya. Bukankah ini waktu juga yang terus mengikat masa lalunya dia diikat, saudara. Ini orang-orang yang terikat dengan masa lalu, saudara. Ini orang-orang yang tidak produktif. Biasanya apa, saudara, ciri-ciri dari orang yang dihantui oleh masa lalunya dia? Biasanya orang ini sulit sekali menang dengan kepahitan. Dia hidup dalam luka yang tidak pernah sembuh dalam hidupnya. Terus kepahitan. Bukankah kepahitan itu masa lalu? Nggak ada orang ceritanya kepahitan masa depan. Nggak ada orang cerita berkata gini bahwa, oh minggu depan saya akan luka. Nggak ada. Orang pahit itu selalu masa lalu. Jadi orang yang tidak bisa menang dengan kepahitan, itu adalah ciri dari orang-orang yang hidup dan terikat dengan masa lalunya. Saudara, ada begitu banyak orang tidak produktif karena terus, saudara, dia traumatis dengan masa lalu, dia tersakiti dengan masa lalu, dia terluka dengan masa lalu, sehingga dibawa bahkan sampai mati, saudara. Akhirnya tidak efektif, saudara. Yang kedua, bagaimana dengan masa depan? Saudara, ada orang-orang yang takut melihat masa depannya dia. Nah, memang biasanya, saudara, orang yang terikat dengan masa lalu, dia tidak suka melihat masa depan. Dia khawatir melihat masa depannya dia. Tidak punya harapan dengan masa depannya dia. Bukankah kekhawatiran itu selalu berbicara masa depan? Nggak ada kekhawatiran masa lalu. Kekhawatiran masa depan disebabkan masa lalu, iya. Tetapi khawatir itu selalu masa depan. Dan kekhawatiran itu selalu, saudara, berhubungan dengan diri kita. Nggak ada khawatir itu yang berhubungan dengan orang lain. Sebab itu Alkitab juga berkata, jangan takut. Takut dan khawatir itu hampir sama. Saudara, jangan takut sebanyak 366 kali di Alkitab. Itu berarti setiap hari. 1 tahun 365 hari. Kok bisa 366? 4 tahun sekali tahun kabisat, saudara hitung 366. Berarti Tuhan itu tidak pernah lewat berkata, jangan takut, jangan khawatir. Saudara, tapi orang-orang, saudara, yang tidak berani melihat masa depan, ini adalah jenis orang-orang yang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Akhirnya yang ketiga adalah, ketika dia terikat dengan masa lalunya, tidak bisa menang dengan semua traumatis kepahitan, dan dia melihat ke depan dengan penuh kekhawatiran, maka yang terjadi yang ketiga adalah, dia tidak bisa menganggap penting kata hari ini. Dia tidak bisa memanfaatkan hari ini dengan baik secara waktunya, saudara. Lihat, saudara, Yesus. Yesus selalu berkata, saudara, dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat Matius 6 ayat 11. Ini contoh, saudara. Ini banyak sekali, saudara. Ternyata Tuhan itu selalu berkata hari ini, saudara. Makanya, memang Tuhan itu nggak terikat oleh waktu, saudara. Waktu itu ada di dalam Tuhan. Tetapi sebagai manusia, Yesus selalu mengatakan hari ini, saudara. Artinya ini penting hari ini. Kalau hari ini penting, lupakan masa lalu dan melihatlah masa depan dengan penuh kepercayaan. Berikanlah kami pada hari ini, Matius 6 ayat 11 ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, saudara, diajarkan. Kemudian Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir, saudara, masa depan, saudara, akan hari besok. Janganlah kamu khawatir akan kemarin, enggak, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kembali, saudara,
Yesus selalu berkata, selama ada hari ini. Dikatakan begitu, saudara. Jadi selama ada hari ini. Tapi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan dan menghargai hari ini. Jangan-jangan orang tersebut adalah orang-orang yang terluka dengan masa lalunya. Dia terikat dengan masa lalunya. Dan mengalami kekhawatiran dan ketakutan dengan masa depannya dia. Saudaraku, kalau ingin produktif, lepaslah dari masa lalumu. Bukan berarti kita harus buang masa lalumu. Jadikan masa lalu menjadi hal bekal yang luar biasa untuk menatap masa depanmu. Saudara. Dan kau harus melihat bahwa Yesus sudah ada di depan kita. Jangan khawatir, jangan takut, saudara. Dan manfaatkanlah waktumu hari-hari ini dengan baik. Pakailah waktumu hari-hari ini dengan baik, saudara. Nah, kita kembali lagi bahwa kita melihat bahwa orang tidak produktif karena waktu juga kan. Jadi hati-hati, saudara. Bagaimana kita menyikapi waktu. Nah, sekarang saudara kita akan melihat bersama-sama tentang apa yang Alkitab katakan tentang waktu ini, saudara. Saudara, ketika kita melihat sebuah waktu, ada kacamata setiap orang itu bisa berbeda-beda, saudara. Seperti yang saya tunjukkan di sini, saudara. Kalau kita melihat air ini, yang betul yang mana, saudara? Air ini berkurang 1/4 atau masih 3/4? Nah, setiap orang bisa melihat, wih, air kita sudah berkurang 1/4. Nah, orang yang lain bisa berkata, oh, air kita masih ada 3/4. Pertanyaan saya, yang betul yang mana? Coba dilihat baik-baik. Wah, air saya sudah berkurang 1/4. Yang lain berkata, enggak, air kita masih 3/4. Pertanyaan saya, saudara, mungkin saudara bisa lihat. Mana yang betul? Saudara bisa pikirkan sejenak. Tapi kalau saudara mulai berpikir, ya dua-duanya betul. Ya, tapi saudara, ada perbedaan ketika orang memandang. Orang-orang yang memandang ini, oh, air kita masih 3/4. Berarti tidak urgent ini, saudara. Oh, kita masih punya banyak ini. Tapi orang berkata, waduh, air kita sudah berkurang 1/4. Nah, apa saudara yang membedakan? Inilah yang membedakan orang melihat air ini adalah satu. Sense of urgency, saudara. Melihat bagaimana dengan waktu. Tidak salah, saudara. Loh Pak, tapi orang ini yang melihat ini terlalu ketakutan. No, bukan ketakutan, saudara. Tapi kita bisa bersiap-siap melihat segala sesuatunya. Kita harus punya yang namanya sense of urgency, saudara. Bahwa semua waktu ini akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang pasti, kita pasti mati. Tapi yang tidak pasti adalah kapan kita mati. Kita tidak pernah tahu. Kita isi waktu kita hari-hari ini. Dan kita mengerjakan waktu ini dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang waktu, kita akan lihat bersama-sama, saudara. Yang pertama, mari kita buka 1 Tawarik 12, ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Yang ingin saya garis bawahi adalah gini, Bani Isakar, saudara, tahu apa yang diperbuat karena mereka punya pengertian saat-saat yang baik, saudara. Jadi, orang-orang yang bisa melihat dan memanfaatkan waktu dengan baik, mengerti saat-saat waktu yang baik, yang menghitung waktunya, maka dia tahu apa yang akan dia perbuat, saudara. Ketika dia, saudara, mulai berjalan, dia selalu berkata bahwa ini waktu kita, sepanjang diberi waktu oleh Tuhan kesempatan. Ayo kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita punya waktu. Ini berbeda dengan orang, alah, waktu kita masih ada kok esok hari. Waktu kita masih panjang kok. Kita masih Tuhan beri kesempatan. Ini berbeda. Ini orang-orang yang cara memandangnya. Bahwa mungkin dia santai-santai. Bahkan mungkin dia bingung mengerjakan apa yang harus diperbuat. Dia lupa mengupgrade dirinya. Dia lupa mempersiapkan dirinya. Padahal kalau kita terus menghitung saudara waktu kita tidak pernah tahu. Nah, Bani Isakar ini tahu saat-saat yang baik. Sehingga dia kalau bertempur dia mengalami kemenangan, saudara.
Daud jatuh dalam dosa. Itu bukan karena apapun. Karena dia salah musim. Saudara, Alkitab berkata, harusnya musim berperang, dia tidak berperang, saudara. Harusnya dia ikut berperang, tapi dia rela istirahat di soto istana. Maka dia lihat yang namanya Betseba. Akhirnya dia jatuh. Kalau dia berperang, dia nggak jatuh. Hati-hati saudara dengan salah musim, salah waktu. Karena kita saudara tidak pernah menilai waktu kita hari-hari ini. Kita tidak bisa menilai zaman. Kita tidak bisa melihat saudara apa yang sedang terjadi hari-hari ini, pesan Tuhan. Saudara, kita tahu dalam kondisi hari-hari ini yang cukup, saudara, virus ketakutan menyebar lebih kuat daripada virus COVID-19. Sehingga orang tidak bisa berpikir lagi, saudara, waktu yang ada. Kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, saudara, menilai zaman bahwa oke, apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Oke, saudara, kita mulai lakukan sesuatu apa yang kita perbuat mulai saat ini. Jangan sampai, saudara, nggak ada waktu untuk santai sebetulnya. Bukan berarti saya berkata tidak boleh istirahat. Kadang-kadang waktu kita istirahat, seperti balapan, saudara, pit stop itu bukan berarti dia berhenti. Pit stop itu mengganti sesuatu yang baru, supaya dia bisa punya kecepatan yang lebih lagi setelah itu. Boleh saudara kita istirahat, kita refresh. Tapi tujuannya saudara untuk kita bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi ciri-ciri orang yang bisa menilai zaman, bisa menilai waktu, itu dia tahu apa yang diperbuat. Seandainya malaikat Tuhan berkata bahwa waktu kita tinggal 24 jam. Coba saudara, tulis. Maka saudara akan dengan mudah bisa menulis apa yang akan kau kerjakan. Mungkin mulai menit demi menit. Yang selama ini menit dengan menit tidak kita perhitungkan sama sekali. Tapi begitu kita tahu waktu kita, mulai kita bisa hitung mungkin menit, detik menjadi waktu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Kita menilai menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, dan kita pakai dengan maksimal dalam kehidupan kita. Inilah orang-orang yang maksimal, saudara. Dia selalu menghitung waktu kita. Saudara, bahkan ketika kita memberikan waktu kepada orang-orang sekeliling kita, sudah tahu, itu sangat berharga. Saudara, waktu itu terus berjalan. Saya masih ingat, saudara, seringkali kalau saya ketemu dengan orang, saya nggak bisa berikan banyak apapun, saudara, kecuali waktu, tenaga, pikiran. Tapi orang tersebut seringkali berkata kepada saya, terima kasih buat waktu yang diberikan. Saudaraku, pakai waktumu dengan baik hari ini. Nilai zaman. Kita tuh selalu punya bergerak dari satu musim ke musim yang lain. Saya percaya, saudara, mulai saya bertobat sampai hari ini, saya mengalami berbagai macam season. Musim-musim yang baru yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Dia akan terus mengupgrade kita. Dia tidak pernah berhenti, saudara. Dia akan mengajak kita dari sebuah pengalaman ke pengalaman yang baru. Kita akan menelusuri dari ruang waktu, saudara. Nilai zaman itu. Supaya kita tahu apa yang bisa kita perbuat. Roh Isakar itu adalah roh yang dapat menilai zaman, saudara. Kita harus berdoa untuk itu. Yang kedua, saudara, apa yang Alkitab katakan tentang waktu? Kita baca Lukas 12, ayat 54 sampai dengan 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa yang pertama orang menilai zaman itu tahu apa yang diperbuat. Nah, yang kedua ini, saudara, orang yang tidak bisa menilai zaman itu disebut orang munafik. Apakah sih orang munafik itu, saudara? Kata munafik itu berasal dari kata hipokrit. Hipokrit itu berasal dari muncul pada saat itu zamannya Yesus, orang-orang itu bermain drama dengan memakai topeng. Sehingga topengnya walaupun tersenyum, walaupun dia menangis, berbeda dengan sesungguhnya. Jadi orang munafik itu apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Semua apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, orang-orang yang tidak bisa menilai zaman itu disebut munafik. Nah, saudaraku,
Orang munafik ini adalah orang-orang yang selalu melihat luar daripada di dalam. Orang munafik itu selalu tertarik, saudara, dengan apa yang ada di luar daripada di dalam. Sehingga dia tampilkan yang di luar, dia tidak peduli yang ada di dalam, saudara. Yang penting dia kelihatan baik, saudara. Kelihatan baik, saudara. Daripada dia sesungguhnya baik, saudara. Dia berusaha untuk memoles karena itu butuh waktu cepat, saudara, untuk memoles segala sesuatu. Untuk membangun sesuatu yang dari dalam itu butuh waktu, saudara. Butuh waktu yang panjang. Sehingga orang-orang yang tidak bisa menilai zaman itu selalu kepingin mentalitasnya instan, saudara. Kepingin segala sesuatu lebih cepat dilakukan. Dia kepingin segala sesuatunya tanpa proses. Yang penting, saudara, waktu ini pokoknya cepat. Dia cepat dapat, dia cepat selesai. Dan Yesus berkata dengan keras, "Hai orang munafik, engkau bisa menilai zaman saat ini, tapi engkau tidak bisa menilai waktu di mana Tuhan apa yang sedang kerjakan hari-hari ini." Itu sebabnya, saudara, hati-hati dengan kita yang terus fokus dengan apa yang ada di luar, sehingga kita lupa membangun apa yang ada di dalam diri kita. Jelas bahwa apa yang di dalam kita, saudara, itu lebih kuat daripada apapun yang ada. Seringkali orang cenderung membangun yang di luar kita. Padahal kecantikan batiniah kita, manusia roh kita itu jauh, saudara. Memang membangunnya lebih sulit daripada yang luar. Kalau saudara ingin membangun yang di luar, saudara, engkau tinggal ganti bajumu yang branded dan sebagainya. Engkau kejar yang namanya popularitas semuanya, dan itu tiba-tiba engkau akan mengangkat dia. Tetapi saudara lupa apa yang ada di dalam. Di dalam orang tidak banyak kelihatan. Sehingga tidak heran ada begitu banyak orang munafik. Apa yang dibicarakan di mimbar dengan kehidupan sehari-hari tidak sama. Bahkan dia bisa menceritakan firman dengan kebohongan. Dia nggak pedulikan itu. Karena fokusnya dia di luar. Orang munafik itu fokusnya di luar. Bukan fokusnya di dalam. Seperti ahli Taurat. Saudara, kalau dia berdoa, ditunjukkan supaya orang tahu bahwa dia berdoa. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, maka kamu masuk dalam kamar kunci dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Orang ahli Taurat kalau memberi, dia tunjukkan kalau dia harus memberi yang banyak. Tapi Yesus berkata, ini janda ini memberi lebih banyak walaupun dia hanya memberi beberapa peser. Saudara, itu karena dia memberi dari kekurangannya. Saudara, kalau engkau memberi, tangan kananmu, tangan kirimu jangan tahu, atau sebaliknya tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Lihat, saudara, Yesus berusaha untuk membangun dari dalam yang tidak kelihatan. Sehingga satu hari apa yang tidak dari kelihatan kita muncul. Sehingga semua orang tahu bahwa apa yang keluar itu cerminan dari dalam. Bukan yang di luar mencerminkan dari dalam. Bukan sama sekali. Makanya saudara jangan menghakimi orang dari cover orang itu. Dari kulit luarnya. Jangan. Saudara, kita hanya harus menonjolkan dari sesuatu yang dari dalam muncul. Dari inside out keluar. Nah, saudaraku, orang-orang yang tidak bisa menilai zaman disebut munafik. Makanya kalau kita, saudara, hari-hari ini nggak bisa menilai zaman, maka kita akan terjebak dalam sebuah kemunafikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan lihat bersama-sama. Apa yang Alkitab katakan tentang waktu? Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, saudara. Nah, saudaraku, yang ketiga yang terakhir ini adalah Alkitab berkata, orang yang bisa menghitung harinya, dia akan jadi bijaksana. Saudara, jadi kalau kita ingin bijaksana, hitung harimu, hitung waktumu. Saudara, setiap kali kita melakukan sesuatu, hitung waktumu, hitung harimu, maka tiba-tiba akan melahirkan sebuah kebijaksanaan. Seperti tadi yang katakan poin yang pertama. Ketika kita tahu waktu yang tepat, maka kita tahu apa yang harus kita perbuat. Itu sebabnya, saudara, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita ngerti dengan jelas apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Kita menjadi bijaksana mengatur segala hal di dalam hidup kita. Orang bijaksana, saudara, adalah orang-orang yang punya sense of urgency. Punya sense of urgency, saudara. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah santai-santai dalam hidupnya. Saudara, dia terus banyak mengerjakan. Saudara, tidak menunda-nunda waktu yang ada. Menghargai waktu, saudara. Menghargai setiap waktu yang ada. Itu sebabnya punya yang namanya sense of urgency. Bahwa setiap saat, saudara, kita
didesak oleh waktu yang akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri, sudah ada sebuah riset ini, saudara. Riset ini dalam arti orang yang menghabiskan waktunya selama 70 tahun, saudara ya. Jadi kita bisa lihat ini kalau normal, tentunya setiap orang kalau riset itu berarti dibandingkan kira-kira kemungkinan besar orang menghabiskan waktunya dalam hidupnya itu seperti ini. Ini nggak termasuk orang-orang tertentu yang menghabiskan waktu yang tidak seimbang tentunya ya. Saya ini membaca dari sebuah riset dan ini saya tulis. Ya. Orang yang menghabiskan waktu selama 70 tahun ya dalam hidupnya ini ngapain aja? Tidur. Dia habiskan waktu 23 tahun saudara tidur. Nah nanti sudah hitung sendiri berapa jam dia tidur sehari. Atau 32,9% dihabiskan waktu untuk tidur. Bekerja, dia membutuhkan waktu 16 tahun. Ya, dengan 22,8%. Ini nggak termasuk orang yang workaholic, saudara. Yang terus bekerja mungkin. Waktunya dia, waktu saya nggak mungkin sebanyak itu. Silakan. Mungkin sudah tidur cuma 3 jam sehari. Waktumu dirubah menjadi 32 tahun misalkan seperti itu. Silakan. Nonton TV membutuhkan 8 tahun. Kalau sekarang udah bukan nonton TV, lihat YouTube, pegang media sosial dan sebagainya waktunya. Sekarang di handphone ada screen time yang kita tahu. Saya nggak sadar kadang tiba-tiba cuma bawa buka dan sehari tiba-tiba bisa 4-5 jam menghabiskan waktu kita di depan handphone kita. Saudara, ya kan? Nonton TV 8 tahun, saudara, ini berarti riset yang dulu sudah ditulis, ya. Karena yang sudah usianya 70 tahun. Kalau orang milenial sekarang belum ada yang 70 tahun tentunya, gitu kan. 11,4%. Makan membutuhkan 6 tahun, saudara. Ini nggak termasuk orang yang suka makan. Sedikit makan, saudara. Atau makannya lambat. Jadi makan membutuhkan 8,6%. Bepergian juga butuh waktu 6 tahun, saudara. 8,6%. Ini nggak termasuk orang yang suka traveling ya. Kalau Bapak Ibu sering terus setiap minggu bepergian, mungkin waktumu lebih banyak. Santai ada 4,5%. Ini nggak termasuk orang yang suka bermalas-malasan, atau 6,5%. Sakit membutuhkan waktu 4 tahun, atau 5,7%. Ini nggak termasuk orang yang sakit-sakitan. Ya. Kemudian berpakaian, nah ternyata berpakaian butuh waktu 2 tahun, saudara, atau 2,8%. Ini nggak termasuk orang yang kalau berpakaian butuh waktu 1 jam. Ganti-ganti terus. Wah ini berarti memakan waktu bisa 10 tahun mungkin dalam hidupnya hanya berpakaian. Nah ini yang mengagetkan adalah beribadah cuma butuh waktu setengah tahun. Ini mungkin Kristen Natal kali ya. Atau Kristen Paskah kali. Hanya 0,7%. Ini hanya riset aja saudara, tapi paling tidak akan membuat kita tersadar bahwa kalau kita menghitung waktu kita selama 70 tahun, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk tidur, bekerja, santai, makan, dan itu semua dihitung. Jangan sampai tiba-tiba satu hari ternyata waktu kita banyak waktu santainya daripada kita mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan terakhir saya akan bacakan ayat ini, saudara, di 1 Tesalonika 5, ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Artinya saudara, miliki sense of urgency, berjaga-jaga terus dalam kehidupan kita. Hitunglah waktumu, supaya engkau tahu apa yang kamu perbuat, supaya engkau tidak munafik, supaya engkau beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu yang Kau berikan. Ajar kami untuk menghitung hari-harimu supaya kami bijaksana Tuhan seperti firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan menilai zaman supaya kami tahu apa yang kami perbuat
dan kami memiliki hidup yang berintegritas, tidak munafik. Terus Kau berbicara kepada setiap kami. Kami percaya anugerah-Mu lebih dari cukup. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua kebenaran dalam tangan-Mu Tuhan. Kau terus berbicara. Hamba-Mu selesai tapi Kau tidak pernah selesai. Kau akan terus mengerjakan kehendak-Mu sampai terjadi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.